Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Masih kita membahas perjalanan hidup junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang terakhir, barakallahu fikum, kita telah kisahkan bagaimana usaha kaum musyrikin Quraisy untuk mengembalikan kaum muslimin yang telah berhijrah ke negeri Habasyah. Mereka mengirimkan Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah dengan hadiah yang demikian banyak yang untuk diberikan kepada Najasyi dan juga pembesar-pembesar negeri Habasyah, agar mereka memulangkan kaum muslimin yang telah berhijrah ke negeri Habasyah kembali ke Makkah. Namun kemudian Najasyi malah mengajak kaum muslimin berdialog, yang ketika itu Ja'far bin Abi Thalib menjadi perwakilan dari kaum muslimin, dan kemudian terjadilah dialog-dialog yang menunjukkan bahwa apa yang dituduhkan oleh kaum musyrikin bahwa kaum muslimin ini adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang lari dari dari orang tua mereka, semuanya dibantah oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Sampai kemudian Amr bin Al-As menemukan sebuah strategi bagaimana caranya agar Najasyi ini tidak suka kepada kaum muslimin. Dia mengatakan kepada Abdullah bin Abi Rabi'ah, saya akan sampaikan kepada Najasyi tentang pendapat kaum muslimin yang berkenaan dengan Isa alaihissalam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa An-Najasyi dan juga masyarakat negeri Habasyah, ya, Najasyi dan rakyatnya, mereka beragama Nasrani. Dan ketika itu mereka meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah anak Allah. Maka kemudian ini merupakan pintu, ya, yang sangat terbuka bagi Amr bin Al-As untuk menjelek-jelekkan kaum muslimin. Tentu mereka tidak akan terima kalau kemudian Tuhan mereka hanya dianggap sebagai manusia biasa, seperti apa yang diyakini oleh kaum muslimin. Bagaimana kisahnya? Sebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, Ummu Salamah mengatakan, ini kelanjutan dari apa yang kita sampaikan kemarin. Qala falamma kharaja min indih, qala Amr bin Al-As, wallahi la atiyannahu ghadan aibuhum indahu. Ya. Maka ketika keduanya keluar dari An-Najasyi ini setelah dialog yang pertama, maka Amr bin Al-As mengatakan, ya, wallahi, demi Allah, sungguh aku akan mendatangi dia besok hari. Aibuhum, aku akan mencela mereka, aku akan mengungkap aib mereka di sisi An-Najasyi. Tsumma astasilu bihi hadra'ahum, kemudian aku akan astasilu, artinya aku akan cabut mereka sampai ke akar-akarnya, ya, jadi dia akan memberikan pukulan yang sangat telak kepada kaum muslimin. Qalat faqala lahu Abdullah bin Abi Rabi'ah wa kana atqar rajulaini fina la taf'al fa inna lahum arhaman wa in kanu qad khalafuna. Kemudian Abdullah bin Abi Rabi'ah, ya, ini kata Ummu Salamah, dia ini lebih bertakwa daripada Amr bin Al-As ketika itu, ya. Maka dia mengatakan, la taf'al, jangan lakukan, ya, wahai Amr, jangan lakukan. Fa inna lahum arhaman, karena mereka ini masih memiliki hubungan rahim dengan kita, mereka ini masih karib kerabat kita. Wa in kanu qad khalafuna, walaupun mereka menyelisihi kita. Jadi memang orang-orang musyrik itu dia bertingkat-tingkat. Ada yang sangat benci, ada yang memiliki simpati kepada kaum muslimin.
qala wallahi la ukhbirannahu annahum yaz'umuna anna Isa ibn Maryam alaihi assalam abdun. Tapi Amr bin Al-As tetap bersikeras, ya. Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, karena nanti beliau akan masuk Islam dan baik keislamannya, beliau ketika itu mengatakan, wallahi, demi Allah, aku akan kabarkan kepada Najasyi bahwa mereka ini mengira atau mereka ini berkeyakinan bahwa Isa putranya Maryam alaihissalam adalah hamba, hanya sekedar hamba, bukan Tuhan atau anak Tuhan. Maka kemudian qala thumma ghada alaihi al-ghada faqala lahu ayyuhal malik innahum yaquluna fi Isa ibn Maryam qawlan 'aziman. Maka kemudian dia pun menghadap kembali kepada Najasyi, yakni Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Dia menghadap kepada Najasyi kemudian mengatakan, ayyuhal malik, wahai baginda raja, innahum yaquluna fi Isa ibn Maryam qawlan 'aziman. Sesungguhnya mereka ini telah mengatakan tentang Isa putranya Maryam sebuah ucapan yang sangat lancang. Fa'arsil ilaihim, maka utuslah, mintalah mereka untuk kembali menghadapmu. Fasalhum amma yaquluna fih, dan tanyakan kepada mereka bagaimana pendapat mereka, bagaimana keyakinan mereka terhadap Isa putranya Maryam. Qalat Ummu Salamah fa'arsala ilaihim yas'aluhum anhu. Maka kemudian Ummu Salamah mengatakan, An-Najasyi pun mengutus seseorang kepada kaum muslimin agar mereka datang ke An-Najasyi, datang menghadap kepada An-Najasyi. Qala walam yanzil bina mithluha. Maka hal ini kata Ummu Salamah, ya, walam yanzil bina mithluha, belum ada yang seperti ini, ya, keadaan semacam ini yang pernah kami hadapi. Fajtama al-qaum faqala ba'duhum li ba'din. Maka kemudian berkumpullah kaum muslimin, kemudian mereka mengatakan satu sama lain, madza taquluna fi Isa idza sa'alakum anhu. Apa yang akan kalian katakan, ya, terhadap Nabi Isa alaihissalam apabila yang ditanya oleh An-Najasyi ini adalah tentang Isa alaihissalam. Ya, jadi mereka melakukan hal yang sama, kembali bermusyawarah. Ketika dipanggil kembali oleh An-Najasyi, apa yang akan kita katakan kalau dia bertanya tentang Isa alaihissalam? Ini satu hal yang sangat krusial. Ya, orang Nasrani menganggap bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu dari yang tiga. Mereka berkeyakinan, ya, bahwa Tuhan itu tiga, tapi satu kesatuan. Tuhan Allah, yakni Tuhan Bapa, yaitu Allah, kemudian Tuhan Anak, yaitu Yesus Kristus atau Nabi Isa, dan Roh Kudus. Ini keyakinan mereka. Maka bagaimana ini? Apa yang akan kita katakan di hadapan An-Najasyi kalau dia bertanya tentang Isa ibnu Maryam? Qalu, kembali mereka mengatakan, naqulu wallahi fihi ma qala Allah subhanahu wa ta'ala wa ma jaa bihi nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam kainan fi dzalika ma huwa kain. Kemudian mereka mengatakan, kita akan ucapkan, kita akan sampaikan kepada An-Najasyi apa yang telah difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun itu resikonya. Ya, jadi nggak perlu membuat siasat yang bagaimana, ya, bermanis muka di hadapan orang-orang Nasrani. Sampaikan saja apa yang menjadi keyakinan kita. Jadi ini yang diputuskan oleh musyawarah tersebut. Bagaimana kemudian? Qala falamma dakhalu alaihi qala lahum ma taquluna fi Isa bin Maryam. Maka kemudian ketika mereka pun masuk menghadap kepada Najasyi, An-Najasyi mengatakan kepada kaum muslimin, ma taquluna fi Isa bin Maryam. Apa pendapat kalian tentang Isa putranya Maryam? Faqala lahu Ja'far ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka Ja'far bin Abi Thalib sebagai perwakilan kaum muslimin mengatakan kepada An-Najasyi, naqulu fihi alladhi ja'a bihi nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam. Kami akan sampaikan, ya, kami akan sampaikan sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi Ja'far ingin menegaskan kepada An-Najasyi bahwa ini bukan karangan kami. Ya, apa yang akan kami sampaikan inilah yang menjadi ajaran agama kami. Apa yang akan kami sampaikan inilah yang diajarkan oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan ide kami yang bereka-reka, bukan.
apa yang kemudian dikatakan oleh Ja'far bin Abi Thalib kepada An-Najasyi, ya, huwa Abdullah wa rasuluh wa ruhuhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, ya, al-azra al-batul. Nabi kami mengatakan bahwa Isa itu adalah hamba Allah. Hamba, bukan Tuhan. Hamba berarti apa? Dia beribadah. Abdun, ya, la yu'bad. Hamba artinya tidak diibadahi. Isa itu adalah hamba Allah dan utusannya, dan rohnya serta kalimatnya yang diletakkan pada Maryam, yaitu sang perawan suci. Ya, sama kan pendapat kita bahwa Maryam itu perawan suci, tidak ada laki-laki yang menyentuhnya. Kemudian hamil atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, lalu dilahirkanlah Isa alaihissalam. Qalat fadaraba an-Najasyi yadahu 'alal ard. Maka kemudian An-Najasyi pun memukulkan tangannya ke tanah. Oh ya. Jadi ketika dikatakan kepada An-Najasyi bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah, rasulnya dan ruhnya, dan kalimatnya yang diletakkan pada Maryam, ya, An-Najasyi memukulkan tangannya ke atas tanah. Fa akhadha minha 'udan. Maka kemudian dia mengambil sepotong kayu. Dijelaskan oleh para ulama, sepotong kayu yang sangat kecil. Jadi kan kalau misalnya di tanah, ya, mungkin ada bekas-bekas kotoran yang belum disapu atau bagaimana, ada kayu yang kecil, ya, seukuran mungkin tusuk gigi. Kemudian dia mengambil kayu tersebut, fa akhadha minha 'audan, thumma qala ma 'ada Isa ibn Maryam ma qulta hadzal 'aud. Ya. Jarak antara ajarannya Isa bin Maryam dengan apa yang kamu sampaikan, ini jaraknya hanya sepotong kayu kecil ini saja. Artinya apa? Sangat mirip. Ya, sangat mirip ajaran yang kalian anut dengan apa yang kami yakini. Ingat ya, An-Najasyi ini seorang raja, bahasanya diplomatis. Ya, walaupun sebenarnya ada hal yang signifikan sekali di sana. Kita menganggap Nabi Isa itu hamba, manusia biasa. Mereka menganggap itu anak Tuhan. Tapi yang selanjutnya sama, ya. Dia memang diutus oleh Allah, artinya Allah mengutus anaknya, kalau orang Nasrani mengatakan gitu, untuk mengajak kepada jalan keselamatan. Ya, Nabi Isa juga ruh yang berasal dari Allah, sama enggak? Sama. Nabi Isa adalah kalimat Allah, sama. Kemudian diletakkan pada Maryam, perawan suci, sama enggak? Sama. Maka kata An-Najasyi, ya, bedanya ajaran yang disampaikan oleh Isa dengan apa yang kalian yakini hanya sebesar, ya, kayu ini, sepotongan kayu ini, ya. Kemudian fanakharat batariqatuhu haulahu hina qala maqal. Maka kemudian terjadi kasak kusuk di tengah-tengah para patriark, para uskup-uskup yang berada di sekitar Najasyi. Wah, ini gimana nih? Apa maksudnya raja kita ini? Jadi mereka saling kasak kusuk, ya, membicarakan apa yang barusan dilontarkan oleh An-Najasyi. Ada perbedaan yang signifikan. Kalau dibilang bedanya itu sedikit, ya betul, ya, bedanya sedikit. Tapi beda sedikit ini sangat signifikan. Kita menganggap Nabi Isa hanya manusia biasa, hamba Allah, ya, tapi beliau juga Rasul. Mereka menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Tuhan atau anak Tuhan, ya. Maka kemudian kemudian Najasyi mengatakan kepada para patriark, yakni para uskup-uskup yang ada di sekitar beliau, faqala wa inna khartum wallahi idhabu wa antum suyumun bil ard. Ya. Walaupun kalian, wahai para patriark, ya, masih dalam kasak kusuk, wallahi, demi Allah. Kemudian beliau mengatakan idhabu fa antum suyumun bi ard, ya. Maka pergilah kalian wahai kaum muslimin. Nah, ini pernyataan bahwa beliau memberikan perlindungan kepada kaum muslimin. Walaupun para patriarku ini sedang berkasak kusuk, tapi kalian wahai kaum muslimin, pergilah kalian. Fa antum suyumun bil ard, ya. Fa antum suyumun bi ardi. Maka kalian, ya, aman, ya, ketika berada di tanahku. Wasuyumul aminun man sabbakum gharim, dan kalian pun akan
aman dari siapa yang akan menawan kalian. Tsumma man sabbakum gharim, tsumma man sabbakum gharim, fama uhibbu anna li dabra dhahabin wa anna adzaitu rajulan minkum wa dabru bilisanil habasyah ya al-jabal. Kemudian kata disebutkan dalam hadis tadi ya, dan aku tidak akan rela ya, aku tidak akan rela aku memiliki apa kata beliau tadi, ad-dabru ya, ad-dabru ya, anna li dabra dhahabin, aku memiliki dabr, aku memiliki emas sebesar dabr. Wa dabru bilisanil habasyah artinya al-jabal, dan dabr dalam bahasa Habasyah artinya adalah gunung. Aku tidak rela memiliki sebuah gunung ya dalam keadaan aku mengganggu atau menyakiti salah seorang dari kalian. Ya, jadi kata siapa? Kata Najasyi ya, walaupun orang memberikan aku banyak harta, sampai aku memiliki harta sebanyak gunung untuk mengganggu kalian, aku tidak rela. Jadi beliau lebih memilih untuk melindungi kaum muslimin daripada harta yang banyak. Ya, ini maksudnya kepada kaum musyrikin. Kaum musyrikin sudah mulai menyogok kemarin. Diberi apa? Kulit-kulit yang terbaik dari kota Makkah. Walaupun nanti kalian itu memberikan satu gunung emas untuk menyakiti kaum muslimin, saya tidak akan mau, kata beliau. Ruddu alaihima hadayahuma, kembalikanlah hadiah-hadiah ini kepada mereka berdua. Jadi semua kulit-kulit yang demikian indah, kulit-kulit yang demikian baik itu ya diberikan atau dikembalikan kepada Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Fala hajata lana biha, kita tidak membutuhkan ini semua. Masya Allah. Ya, itu seorang pemimpin yang berkarakter. Jangan sampai kemudian dikasih hadiah langsung berubah. Ya, mental orang suka disogok, gampang sekali berubah pikiran karena diberikan hadiah. Tapi lihat bagaimana An-Najasyi tetap bersikukuh untuk melindungi kaum muslimin. Suruh kembalikan semua hadiah tersebut. Fala hajata lana biha, kita tidak memiliki kebutuhan sama sekali. Fa wallahi ma akhadallahu minni ar-rishwah hinna radda alayya mulki. Ya, demi Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengambil suap saat dia mengembalikan kerajaanku. Jadi dulu kan kita pernah ceritakan bahwa Najasyi ini pernah dikudeta oleh pamannya. Ya, ayahnya dikudeta, tapi kemudian apa? Kekuasaan itu kembali kepada An-Najasyi. Beliau mengatakan, wallahi ketika kekuasaan itu kembali kepadaku, saya nggak perlu menyogok Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali kekuasaan itu kepada beliau tanpa harus menyogok Allah Subhanahu wa taala. Fa'akhudha rishwa fihi fama ata'a fin nasi fa'uti'ahum fihi. Dan tidaklah mungkin ya ketika orang-orang yang Allah sudah membuat mereka taat kepadaku ya, maka kemudian aku kembali mentaati mereka. Artinya ketika aku sudah diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kemudian aku mengikuti apa yang diinginkan oleh mereka, oleh rakyatku, yakni oleh patriark-patriarkku. Ini menunjukkan ketegasan dari An-Najasyi rahimahullahu taala ya, bahwa beliau tetap akan memberikan perlindungan kepada kaum muslimin. Qalat, kemudian akhir ceritanya Ummu Salamah mengatakan, fa kharaja min indi maqbuhaini marbudan alaihima ma jaa bihi. Maka kemudian keluarlah keduanya, yakni Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah dari hadapan An-Najasyi ya dalam keadaan yang sangat buruk. Mardudan alaihima, mereka tertolak ya, ma jaa bihi, semua apa yang mereka bawa ditolak oleh An-Najasyi. Fa aqamna indahu bi khairi dar ma khairi jar, dan kami tinggal di negeri yang terbaik dengan perlindungan yang terbaik. Akhirnya kaum muslimin pun tinggal di negeri Habasyah di bawah perlindungan An-Najasyi ya. Kemudian bagaimana akhir kehidupan An-Najasyi? Ya, An-Najasyi ini ternyata masuk Islam. Ya, dia setelah memberikan perlindungan kepada kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada An-Najasyi. Oleh karena itulah ketika An-Najasyi ini meninggal dunia ya di tahun ke-9 Hijriyah, An-Najasyi meninggal dunia, maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk mensolatkan An-Najasyi dengan solat gaib.
Karena mereka tidak pergi ke negeri Ethiopia, tidak pergi ke negeri Habasyah, tapi mereka menyolatkannya di Madinah. Ketika itu Nabi sudah berhijrah ke Madinah. Sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, ya, Nabi SAW mengatakan, inna akhon lakum, ya, qad mat. Sesungguhnya saudara kalian telah meninggal dunia. Faqumu fasallu alaih. Maka bangkitlah kalian dan salatlah untuknya. Faqala faqumna fasaffana saffain. Maka kami pun bangkit dan ketika itu kami menjadikan saf kami 2 saf. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ini kan disebutkan dalam riwayat Muslim ini disebutkan inna akhon lakum. Sesungguhnya saudara kalian. Siapa saudara kalian? Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dari Imran bin Husain, inna akhon lakum qad mat faqumu fasallu alaihi, yakni an-Najashi. Nabi SAW mengatakan bahwa sesungguhnya saudara kalian telah meninggal dunia, maka bangkitlah kalian dan salatkan dia, yakni yang dimaksud oleh Nabi SAW akhon lakum, saudara kalian itu adalah an-Najashi. Berarti beliau meninggal dalam keadaan muslim. Ya, beliau meninggal dalam keadaan muslim. Baik. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui bahwa sahabat yang hijrah ke negeri Habasyah ini dia memiliki 2 keutamaan. Karena pada akhirnya nanti ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, tepatnya setelah perang Khaybar, maka kaum muslimin yang ada di negeri Habasyah mereka hijrah ke kota Madinah. Maka disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, ada sebagian muhajirin yang sudah lebih lama berhijrah. Karena kan perang Khaybar itu kalau saya tidak salah tahun ke-6, setelah Sulh Hudaybiyah, ya. Berarti tahun ke-7. Tahun ke-7 Hijriyah. Tahun ke-7 Hijriyah berarti sudah 7 tahun kaum muslimin itu berhijrah ke kota Madinah. 7 tahun mereka menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Maka ketika datang kaum muslimin dari negeri Habasyah ini ke kota Madinah, sebagian di antara kaum muhajirin, ya, menganggap istilahnya meremehkan mereka. Ya, kalian ini sudah 7 tahun baru pindah ke sini, sementara kami sudah lama menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para muhajirin dari negeri Habasyah ini pun mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ya, ada yang meremehkan kami." Ya, mereka mengatakan bahwa mereka lebih baik daripada kami, sedangkan kami di negeri Habasyah. Maka ternyata Nabi SAW memberikan pembelaan kepada kaum muslimin yang berhijrah dari negeri Habasyah. Beliau mengatakan, "Laisa bi ahaqqi bi minkum walahu li ashabihi hijratun wahidah walakum antum ahlas safinah hijratan." Kata Nabi SAW, tidaklah orang yang menganggap dirinya itu lebih utama, tidaklah dia ini memiliki keutamaan yang lebih di sisiku daripada kalian. Pembelaan dari Nabi. Orang yang menganggap dirinya lebih utama dari kalian, kalau di sisiku, kalau menurutku, dia tidaklah lebih utama dari kalian. Ya. Walahu wali ashabihi hijratun wahidah. Dia dan teman-temannya ini cuma sekali hijrahnya. Walakum antum ahlus safinah hijratan. Dan kalian, wahai ahlus safinah ini artinya penumpang kapal. Ya, karena hijrahnya dulu ke negeri Habasyah naik kapal, ya. Wa antum ahlus safinah hijratan, ya. Dan bagi kalian, wahai penumpang kapal, kalian mendapatkan pahala 2 kali hijrah. Ya, Masya Allah. Berarti apa? Dari sisi ini, orang-orang yang berhijrah 2 kali, pertama ke negeri Habasyah, baru kemudian ke Madinah, memiliki keutamaan daripada orang yang berhijrah hanya sekali saja, ya. Ini keutamaan para sahabat yang berhijrah ke negeri Habasyah. Baik, sekarang kita akan coba untuk mengambil pelajaran-pelajaran, ya. Jadi sirah itu bagusnya tidak hanya cerita saja, tapi kita coba kulik, ya. Kita coba ambil faedah-faedah. Yang ini yang paling penting sebenarnya. Ini namanya fikih sirah. Ya, apa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari fragmen-fragmen sirah? Yang pertama, ini sudah kita sebutkan bahwa permusuhan kaum musyrikin adalah karena akidah, bukan karena kekuasaan.
Mereka kalau memang itu karena kekuasaan, semakin sedikit kaum muslimin yang berada di kota Makkah, mereka akan senang. Berarti semakin tidak punya kekuatan di kota Makkah. Tapi coba lihat apa yang mereka lakukan, sampai mengirim utusan, sampai mengirim hadiah yang demikian banyak untuk menjawab Najasyi dan pembesar-pembesar Habasyah. Agar apa? Agar mereka mengembalikan kaum muslimin ke Makkah. Menunjukkan bahwa permusuhan mereka bukan karena kekuasaan, tapi karena permasalahan akidah. Kaum muslimin ini membawa akidah yang bertentangan dengan apa yang mereka yakini di kota Makkah. Kemudian faedah yang kedua, barakallahu fiikum. Kisah ini menunjukkan bolehnya hijrah dari satu negeri kafir ke negeri kafir lainnya yang memungkinkan bagi seorang muslim untuk beribadah dengan lebih leluasa. Ketika dia tidak mampu untuk berhijrah ke negeri Islam, ya, ketika itu kan tidak ada negeri Islam, ya enggak? Makkah itu masih kafir. Madinah ketika itu belum ada hubungan dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, masih negeri musyrik. Tidak ada negeri Islam ketika itu. Maka para sahabat diperintahkan untuk hijrah ke negeri Habasyah, negeri Nasrani. Kenapa? Karena di negeri itu memungkinkan bagi mereka untuk beribadah dengan lebih leluasa. Jadi misalnya ada orang dia di negeri kafir, kemudian tiba-tiba pemerintahnya melarang untuk mempraktekkan agama. Seperti saudara-saudara kita di Uighur, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan kepada mereka, mengangkat musibah yang sedang mereka alami sekarang. Ya, pemerintah Cina, komunis Cina melarang mereka untuk beribadah. Jangankan untuk beribadah, menampakkan simbol keislaman saja, seperti jenggot atau wanita menggunakan tutup kepala, ini sudah bisa dipenjara oleh pemerintah Cina. Ya. Misalnya kemudian mereka berusaha untuk mencari negeri kaum muslimin untuk menerima mereka, tapi tidak bisa. Misalnya ya, maka boleh saja bagi mereka untuk pindah ke negeri-negeri kafir yang memberikan keluasan bagi mereka untuk beribadah. Walaupun tentu yang lebih utama yang harus mereka usahakan adalah mencari negeri Islam. Ya, entah pindah ke Indonesia atau pindah ke Saudi, tapi sekarang itulah karena fanatisme kebangsaan kita yang terlalu tinggi. Ya, tidak ada lagi hubungan ukhuwah Islamiyah. Yang ada hubungan ukhuwah watoniyah. Ya, hubungan kebangsaan itu lebih tinggi daripada hubungan persaudaraan. Ya, harusnya ketika ada saudara yang seperti ini, semua kaum muslimin itu menerima dengan tangan terbuka. Siapa yang mau hijrah, silahkan. Ya, apalagi tanahnya masih luas. Masih banyak kan pulau-pulau kosong di Indonesia. Ya. Tapi ya begitulah pengaruh negatif dari kebangsaan, sehingga ya itu urusannya mereka. Bahkan sebagian ormas Islam malah membela Cina, ya, mengatakan itu urusan dalam negerinya Cina. Mana rasa kesatuan hati kita dengan saudara-saudara kita di Uighur? Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa bolehnya orang hijrah ke negeri kafir, ya, apabila dia tidak bisa hijrah ke negeri Muslim, ya, di mana di negeri kafir itu memungkinkan bagi dia untuk beribadah dengan leluasa. Nah, kemudian yang ketiga, ini faedah yang sangat bermanfaat, bahwa salah satu pondasi agama itu adalah rela mengorbankan harta dan tempat tinggal karena Allah. Jadi kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya mungkin ya, untuk mempertahankan agama kita akan kehilangan harta, kita akan kehilangan tempat tinggal. Ya. Ini sunnatullah, akan ada ujian. Dan ujian orang itu tergantung dengan kadar keimanannya. Nah, ketika itu tiba, maka buktikanlah keimanan kita. Agama kita berada di atas segala-galanya, berada di atas harta dan tempat tinggal. Lihat para sahabat, mereka meninggalkan harta mereka meninggalkan tempat tinggal mereka. Untuk apa? Menjaga agama. Dan apabila dia meninggalkan itu semua karena Allah, pasti akan Allah kembalikan semuanya, atau bahkan Allah gantikan dengan yang lebih baik. Ya. Dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama, Nabi SAW mengatakan, "Man taraka syai'an lillah, awadallahu lahu khairan minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pastilah Allah akan ganti dia dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi jangan khawatir. Yang penting apa? Kita jujur. Kita meninggalkan sesuatu itu karena Allah, bukan karena sebab dunia, tapi karena Allah. Maka pasti Allah akan gantikan dengan sesuatu yang
lebih baik. Lihat bagaimana kaum muhajirin, baik yang muhajir ke negeri Habasyah maupun ke negeri Madinah. Allah bukakan kejayaan bagi mereka. Makkah berhasil mereka taklukkan, bahkan lebih daripada itu. Bukan hanya Makkah saja, ya, seluruh Jaziratul Arabiyah, bahkan lebih daripada itu. Ya, Romawi dan Persia berhasil mereka taklukkan. Yang dahulu mereka nggak punya apa-apa. Orang-orang yang tersingkirkan dari kota Makkah. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala bukakan kejayaan bagi kaum muslimin. Maka barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pastilah Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Kemudian yang keempat, bolehnya meminta perlindungan kepada orang kafir, baik dia ahlul kitab ataupun seorang musyrik, selama tidak mengorbankan prinsip agama. Ya, selama tidak mengorbankan prinsip agama. An-Najasyi tidak menuntut kaum muslimin untuk melakukan kekufuran. Ya, maka tidak mengapa kita meminta perlindungan kepada mereka. Dengan syarat itu tadi ya, tidak mengorbankan prinsip agama. Ya, misalnya, oh enggak apa-apa, kamu kita beri perlindungan, tapi nanti ikut Natalan ya, misalnya. Ya, enggak, jangan, ini prinsip agama kita, lakum dinukum waliyadin, ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Ini prinsip agama kita. Ya, sehingga apa? Ada kaidahnya selama tidak mengorbankan prinsip agama. Baik. Kemudian yang kelima, ketika Ja'far bin Abi Thalib ditanya oleh An-Najasyi, bagaimana pendapat kalian tentang Nabi Isa alaihissalam, beliau mengatakan, ya, dengan jujur bahwa menurut apa yang diajarkan oleh Nabi kami, Isa itu adalah hamba. Ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang muslim itu harus menjaga prinsip akidah di negara kafir, bukan kemudian menggadaikan akidahnya agar mendapatkan ridha orang-orang kafir. Berapa banyak orang yang sekarang, jangankan sebenarnya mereka tidak perlu perlindungan dari orang-orang kafir. Mereka datang misalnya ke Amerika ya untuk ngambil S2, S3 ya. Tapi kemudian biar mendapatkan ridho dari orang-orang sana, akhirnya ikut acara-acara mereka, ikut menyampaikan selamat ya hari Natal atau selamat atas kelahiran anak Tuhan. Ya, tidak perlu kita. Ya, seorang muslim itu memegang prinsip. Dan mereka mengerti sebenarnya. Ini kan yang bikin kacau tuh orang-orang liberal sebenarnya. Orang-orang kafir, ya, orang-orang non-muslim, orang-orang Nasrani, ketika kita tidak merayakan, mengucapkan selamat Natal, apakah masalah bagi mereka sebenarnya? Nggak masalah. Bertahun-tahun nggak ada kita ada kasus seperti ini. Kita nggak mengucapkan Natal, nggak ada yang mempermasalahkan, ya nggak? Orang-orang liberal inilah, ya, kecoa-kecoa liberal ini yang kemudian apa? Bikin kotor, menganggap bahwa yang tidak mengucapkan selamat Natal adalah radikal. Sebelumnya ada nggak, Pak? Nggak ada. MUI itu tegas mengatakan bahwa ini bukan, kita tidak mengucapkan selamat Natal kepada mereka, sampai Buya Hamka ya kemudian apa diturunkan dari ketua MUI. Ya, nah sekarang mulai muncul suara-suara ya seakan-akan orang yang tidak mengucapkan selamat adalah gerakan radikal. Seorang muslim harus menjaga prinsip akidahnya di negara kafir, bukan kemudian menggadaikan akidahnya untuk mendapatkan ridho mereka. Kemudian yang keenam, faedah yang keenam, bahwa pentingnya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dalam menghadapi masalah dakwah. Ketika para sahabat tadi bermusyawarah, apa yang mereka katakan? Ya, kita katakan sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dalam menghadapi problematika dakwah. Jangan mengandalkan pikiran-pikiran kita, jangan mengandalkan ide-ide kita. Kembali saja kepada apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad SAW. Ini harus kita yakini. Kemudian yang ketujuh, ya, peristiwa ini menunjukkan ketika Ja'far ya ditanya oleh An-Najasyi, kenapa kalian pindah ke negeri Habasyah? Maka Ja'far cerita bahwa dahulu kami, artinya sebelum datangnya Nabi SAW membawa risalahnya, kami menyembah berhala, kami makan bangkai, kami gemar berzina, kami memutuskan tali silaturahim, bersikap buruk kepada tetangga, kemudian yang kuat mencaplok yang lemah. Ini menunjukkan kepada kita ini semua adalah karakter jahiliyah. Mulai dari syirik, ini jahiliyah. Makan bangkai, ini makan daging hewan yang tidak disembelih atas nama Allah, ini juga jahiliyah. Gemar berzina, zina sekarang itu marak sekali di tengah-tengah kita.
Berarti apa ini? Mereka menganut sebagian kebiasaan jahiliyah. Memutuskan tali silaturahim. Nah, siapa di antara kita yang memutuskan tali silaturahim? Ini juga kebiasaan jahiliyah. Bersikap buruk kepada tetangga. Ini juga kebiasaan jahiliyah. Kemudian merasa memiliki kekuatan, lalu menindas yang lemah, mencaplok yang lemah. Ini juga jahiliyah. Maka sebagai seorang muslim kita harus menjauhi prinsip-prinsip semacam ini. Ini semua karakter jahiliyah yang harus kita buang. Kemudian yang terakhir, hendaknya seseorang mendahulukan perkara tauhid dalam berdakwah. Kalau kita lihat dialog Ja'far dengan An-Najasyi, beliau ya menyebutkan tentang dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengajak untuk meninggalkan peribadahan kepada berhala. Jadi masalah tauhid yang pertama yang disebutkan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian baru diikuti dengan ajaran mulia lainnya. Jujur, menunaikan amanah, menyambung tali silaturahim, bersikap baik kepada tetangga. Ini menyusul. Setelah apa? Setelah tauhid. Lagi-lagi ini menunjukkan kepada kita bahwa tauhid hendaknya menjadi prioritas. Tidaklah Nabi SAW memulai dakwahnya kecuali dengan mengajak manusia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kemudian ada sebuah faedah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ya dalam tafsir beliau. Ya, di sebagian riwayat disebutkan bahwa setelah ada kaum muslimin yang berhijrah ke negeri Habasyah, ada sebagian orang dari Habasyah yang datang ke kota Makkah. Untuk apa? Untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka menjumpai Rasulullah SAW yang ketika itu sedang di Masjidil Haram, padahal di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pembesar-pembesar Quraisy. Maka kemudian orang-orang Nasrani ini pun bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang apa risalah beliau, tentang siapa beliau, apa risalah yang beliau bawa. Kemudian dijelaskanlah ajaran Islam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an kepada mereka dan kemudian terjadilah apa yang terjadi sebagaimana yang ada di negeri Habasyah. Mereka menangis mendengar bacaan Al-Qur'an. Kemudian mereka menyatakan keimanannya. Lalu diturunkanlah firman Allah Subhanahu wa taala tentang mereka, yakni surat Al-Qasas ayat yang ke-52 dan ke-53, alladzina atainahumul kitab min qablihi hum bihi yu'minun wa idza yusla alaihim qalu amanna bihi innahul haq min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang mereka, orang-orang yang telah kami datangkan kepada mereka Alkitab sebelum datangnya Al-Qur'an. Jadi kan mereka sudah mendapatkan kitab suci Injil. Ya, sebelum datangnya Al-Qur'an mereka sudah membaca Alkitab. Ya. Kemudian mereka beriman, ya. Yu'minun, hum bihi yu'minun. Mereka beriman kepada kitab suci tersebut dan mereka beriman juga kepada Al-Quran. Wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi. Ketika Al-Quran itu dibacakan kepada mereka, mereka mengatakan kami pun beriman kepada apa yang dibacakan kepada kami, yaitu Al-Quran. Ya, innahul haq min rabbina. Apa yang dibacakan kepada kami, apa yang kau bacakan, yang dibacakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka adalah al-haq, kebenaran dari Rabb kami. Inna kunna min qablihi muslimin. Sesungguhnya kami sebelum ini sudah termasuk orang-orang yang membenarkan. Artinya apa? Mereka membenarkan firman Allah Subhanahu wa taala, hanya saja belum datang dakwah kepada mereka. Ketika dakwah itu datang kepada mereka, mereka pun membenarkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah hadirnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kisah yang terjadi kepada kaum muslimin yang berhijrah ke negeri Habasyah. Kita cukupkan dulu sampai di sini. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan kisahkan bagaimana masuk Islamnya dua orang sahabat yang mulia, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib paman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Kita cukupkan dulu sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Bertemu lagi kita insyaallah di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.